Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Engkau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu, yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, katanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, pada hari ini gereja semesta memperingati seorang wanita kudus, yakni Katarina dari Siena. Semasa hidupnya, ia kerap mengalami pengalaman rohani, pengalaman berjumpa dengan Yesus yang menyampaikan pesan-pesan penting untuknya. Salah satu jasa terbesarnya adalah ketika Katarina menulis surat seruan perdamaian yang ditujukan kepada para pemimpin-pemimpin kerajaan Eropa untuk berdamai dengan gereja. Seruan perdamaian ini muncul karena pada saat itu terjadi pertikaian antara kerajaan-kerajaan Eropa dengan gereja. Katarina juga menulis surat khusus kepada Paus Gregorius ke-11 agar beliau mau kembali dari pelariannya di Avignon menuju ke Roma untuk memimpin gereja. Paus pun mendengarkan permohonan Katarina sehingga tidak terjadi konflik berkelanjutan antara kerajaan-kerajaan Eropa dengan gereja saat itu. Katarina wafat di usia ke-33 tahun. Dia dikanisasi oleh Paus Pius yang kedua dan oleh Paulus ke-6 diangkat menjadi pujangga gereja. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sama seperti Katarina, Nikodemus juga mengalami pengalaman rohani setelah bertemu dengan Yesus. Dalam Injil yang kita renungkan pada hari ini, penginjil Yohanes mengisahkan bagaimana Nikodemus datang pada Yesus untuk memperoleh pengajaran dan hikmat. Memang awalnya Nikodemus tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepadanya, namun ia tetap setia mendengarkan pengajaran Yesus. Pernyataan Yesus bahwa ia harus ditinggikan agar setiap orang percaya dan beroleh hidup yang kekal. Apa yang dikatakan Yesus pun tergenapi ketika ia ditinggalkan di kayu salib, dan dengan peristiwa salib itu Yesus menyatakan kemuliaannya. Nikodemus menjadi salah satu saksi salib tersebut. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam Kristus, lewat teladan hidup Santa Katarina dari Siena dan perikop Injil yang kita renungkan pada hari ini, kita diajak
untuk kembali mengalami pengalaman rohani dengan Yesus sendiri. Pengalaman berjumpa dengan Yesus hanya akan terjadi bila kita memang sungguh mau membuka hati dan pikiran kita terhadap kehendak Allah daripada bersandar pada pengertian kita sendiri. Mengerti dan memahami kehendak Allah memang tidak mudah. Namun mari percaya bahwa Yesus pasti akan menuntun kita untuk mengerti dan memahami kehendak-Nya. Maka dari itu, di masa Paskah ini, dengan semangat kebangkitan, mari kembali berjalan bersama Yesus, mewartakan kerajaan Allah lewat kata dan perbuatan kita. Allah Bapa yang Maha Baik, semoga kami senantiasa dibangun dalam kesatuan dengan Dikau sebagai sumber kehidupan dan keselamatan kami. Ajarilah kami untuk merasa lapar dan haus akan sabda-Mu, sehingga selalu mencari Dikau dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kevikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kevikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus.